Selamat siang anak-anak Bapak. Siang, Pak. Apa kabarnya? Sehat kan? Sehat. Masih tetap semangat walaupun siang ya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Bapak dalam mata pelajaran sosiologi di jam siang ini. Bapak berharap artinya kalian tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, karena apa yang kita lakukan hari ini adalah itu yang akan kita panen di hari mendatang. Artinya apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Artinya kalau hari ini kita benar sebagai kewajiban, maka akan berat melaksanakan. Baik, tanpa memahami bahwa ada capaian pembelajaran yang harus kamu capai. Kemudian di kolom capaian pembelajaran itu adalah di pemahaman konsep, memahami peserta didik fungsi sosiologi sebagai ilmu secara kritis mengkaji masyarakat. Itu adalah khususnya di satu semester ini. Nah, kalau pada hari ini indikator pencapaian kita pada materi ini adalah yang pertama, kamu dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Kira-kira nanti setelah belajar ini kamu dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Kemudian kamu dapat menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Artinya syarat-syarat proses terjadinya interaksi sosial. Nah, pelan-pelan nanti kita kupas, kita bahas. Kemudian menjelaskan dasar pembentukan interaksi sosial. Yang keempat, mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang kelima, mengidentifikasikan bentuk-bentuk interaksi yang mendorong terciptanya kelompok dan organisasi masyarakat. Model pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah model problem based learning. Artinya model pembelajaran problem based learning ini adalah di mana kamu apa materi, Bapak absen dulu ya. Yang pertama Aldi Ramadan. Ya, Aldi, sehat kan Aldi? Ada yang kurang? Sudah lapar? Masih fokus kan? Fokus. Aldo Pramana. Oh, sakit. Udah jenguk ini, dua hari dia sakit ini. Udah kalian jenguk? Aduh, dijenguk kawan. Ya. Alika Jura. Ya. Setiap hari dengan maskernya ya Alika ya. Nah, Bimo Prasetyo. Ya, Bimo masih tetap klimis, ya kan? Walaupun di jam yang siang sudah mulai lapar, tapi sabar. Artinya 90% masih tetap fokus, walaupun di jam-jam yang seperti ini. Saya berharap artinya kita akan melalui proses ini dengan semangat ya. Sekarang baik kita mulai, perhatikan. Silakan berpendapat. Gak apa-apa, bebas. Siapa? Iya. Bermain game, ya kan? Hah? Sedang berinteraksi kalau dikaitkan dengan materi kita. Nah, itu gambar pertama. Sekarang gambar kedua. Demo. Yang lain? Tawuran. Iya, memberontak. Ya, apa lagi? Hah? Berkumpul. Iya, ya. Bebas, silakan. Jadi kalau dilihat dengan seksama maka ada dua kelompok yang sedang berkonflik. Kemudian gambar terakhir. Ya, yang lain, silakan. Beda pendapat. Hah? Mencari solusi.
artinya lebih tepat dengan kalimat ya, mediasi. Sesuai dengan model pembelajaran kita tadi, kamu dibenturkan pada masalah, kemudian harus ada solusi. Jadi ternyata interaksi itu pun ada yang bersifat interaksi yang gagal. Jadi tidak semua interaksi itu sifatnya misalnya komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain. Kalaupun ada interaksi yang berjalan, kemudian muncul persaingan atau dinamika dalam masyarakat, memunculkan konflik, maka itu juga interaksi. Atau nanti ke depan interaksi disasosiatif namanya. Nah, jelas ya? Berarti ada langkah, kemudian ada hal yang harus dilakukan ketika ada misalnya interaksi atau interaksi disasosiatif, kemudian yang mengakibatkan konflik, kemudian dilakukan mediasi dan mencari solusi dari akar permasalahan. Paham ya? Nah, baik, kita kupas materinya. Yang pertama adalah interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, timbal balik antara individu dengan individu melalui surat. Ada juga komunikasi secara langsung. Mengembalikan buku Dui. Ya, langsung kan ya. Sudah sampai di mana tadi? Nah, jadi kontak yang dikatakan kontak itu ada langsung dan tidak langsung. Kalau zaman Bapak dulu kontak tidak langsungnya pakai surat. Surat-suratan. Pemikiran atau perang pemikiran. Kayak calon presiden mereka menang. Kita di materi hari ini silahkan buka LKPD yang sudah Bapak bagikan di grup, kemudian dikerjakan berdasarkan kelompok. Kelompok 1 diketuai oleh Dewi Fadila dan kelompok 2 si Naufa ya. Ya, Naufa. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang terhadap kelompok, ketakutan, serta dapat memengaruhi kinerja hubungan sosial antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Faktor biologis, kekurangan gizi, banyaknya wabah penyakit hingga menyebabkan kematian, dan dampak negatif tersebarnya konflik adalah sistem ekonomi yang tidak berjalan lancar, fasilitas kesehatan yang terganggu, kerugian harta benda dan korban jiwa. Ya, gitu ya. Jadi sederhananya dampak negatif dari konflik itu adalah menelan kerugian materi dan non materi. Kalau materi kerugian harta benda, kalau terjadi misalnya peperangan kayak faktual yang terjadi hari ini adalah konflik antara Ukraina dan Rusia, ya kan? Kalau berkepanjangan menyebabkan kerugian harta benda dan juga korban jiwa. Kalau secara psikologi mungkin juga banyak korbannya anak-anak stres dan juga banyak yang yang tertekan karena konflik.
Coba kita tunjukkan. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Baik. Tahun 1961. Iya kan? Ya. 1961. 61. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita simpulkan, maka terlebih dahulu kita melakukan kuis. Pretest tentang materi interaksi sosial. Nah, silakan dibuka handphonenya quizzes.com. Ya, next. Lewati aja. Besok aja, besok. Ya, terus. Kenapa handphonenya begitu? Ya Allah. Baik, untuk menyimpulkan materi kita atau pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dengarkan. Ya, baik, kita tepuk tangan dulu untuk Dwi dan Nauka. Saya kali lagi Bapak sampaikan terima kasih atas partisipasi dari anak-anak Bapak sekalian. Saya berharap ke depan tetap ditingkatkan prestasi membacanya, karena kalau tidak banyak membaca maka kalau tidak banyak membaca maka semakin sulit untuk memahami materi. Artinya membaca itu adalah sebagai hal dasar ketika kita dalam proses belajar individu, satu orang dengan satu orang dengan kelompok, juga kelompok dengan kelompok. Nah, jadi rupanya yang menjadi syarat terjadinya interaksi itu rupanya harus ada kontak dan komunikasi. Kalau tidak ada kontak dan komunikasi, maka bukan dikatakan interaksi. Kalau orang yang lalu lalang di jalan berselisih, itu bukanlah interaksi. Tapi interaksi itu yang mana? Ketika ada simbol, ketika ada pesan, ada penyampai, dan ada yang disampaikan. Kemudian ada yang tinggi adalah kepentingan yang bersamaan. Jadi hanya satu tempatnya, tapi semua Tapi kalau ini kepentingan bersama. Tapi kalau nilai tinggi, kepentingan yang bersama. Paham ya? Adalah keteraturan sosial. Nah, sebelum Bapak menutup kelas, Bapak ingin Bapak bertanya nanti, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Silakan bereaksi. Kalau misalnya senang, silakan tepuk tangan atau melompat-lompat. Kalau tidak senang, silakan diam. Begini. Kalau tidak senang, nggak mungkin melompat. Ya kan? Baik, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Saya berharap ke depan akan terus seperti ini. Saya juga berharap ke depan juga kamu terus meningkatkan kualitas, terus mengembangkan diri. Pesan yang selalu Bapak sampaikan adalah banyak-banyaklah membaca. Karena membaca adalah baca. Jadi kalau tidak banyak membaca tidak tahu apa. Baik, sekian, terima kasih atas partisipasinya. Bapak tutup kelas. Mari kita tutup kelas dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan
selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.